Great. Alright, teman-teman. Good morning everyone. Teman-teman, mari jujur hari ini ya. Banyak orang Kristen hafal ya 7 perkataan Yesus waktu disalib ya. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Tiap tahun ikut Jumat Agung, menangis, terharu, bahkan posting ayat-ayat firman Tuhan. Tapi habis itu tetap menyimpan dendam, tetap egois, tetap hidup tanpa arah. Kalau hidup kita tidak berubah, maka kita bukan sedang menghormati salib. Kita sebetulnya sedang mengkhianati makna salib. Alright, pagi ini temanya adalah 7 words of Jesus on the cross ya. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Inilah tamparan keras untuk umat Kristen yang rutinitas. Yesus berkata ya Bapa, ampunilah mereka. Tapi kita disenggol sedikit, langsung tersinggung, langsung patah hati, langsung mutung, ya, langsung hilang, langsung gak gereja-gerejaan. Disakiti sedikit, langsung simpan dendam bertahun-tahun. Lalu kita bilang apa? Saya orang Kristen. Ya, teman-teman, itu bukan Kristen. Itu agama tanpa salib. Kalau Yesus yang disalib saja bisa mengampuni, lalu apa alasan kita masih memelihara luka? Ingat ini ya, forgiveness doesn't change the past, but it changes your future. Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tetapi mengubah masa depan Anda. Teman-teman, kalau hari ini hidup kita masih pahit, mungkin bukan karena orang lain terlalu jahat, ya, tapi karena kita terlalu menolak untuk mengampuni. Teman-teman, Yesus berkata kepada penjahat yang di sampingnya, masih ingat? Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Jadi satu orang yang di samping Yesus ya, waktu Yesus disalib ya, diselamatkan loh. Kenapa? Karena dia sadar hidup ini bukan cuma soal hari ini, tapi kita doa cuma soal uang, kesehatan, bisnis, anak, cucu. Jarang yang berdoa, Tuhan pakai hidupku untuk kekekalan. Teman-teman, kalau hidup kita hanya fokus dunia, kita sedang hidup terlalu rendah untuk panggilan yang terlalu tinggi. Life has no meaning the moment you lose sight of eternity. Ya, hidup tidak memiliki makna saat Anda kehilangan pandangan akan keabadian. Teman-teman, di atas salib ya, Yesus masih berkata, ibu inilah anakmu. Dalam penderitaan ya, dia masih peduli keluarga. Tapi kita melayani iya, aktif di gereja iya, tapi di rumah yang terjadi apa? Dingin, dengan pasangan kasar, dengan anak-anak tidak punya waktu. Teman-teman, jangan sampai kita terlihat rohani di luar tapi gagal total di dalam rumah. Itu bukan pelayanan, itu kemunafikan rohani. Teman-teman ya, Yesus berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus itu jujur ya. Inilah krisis iman yang ditutupi ya. Yesus jujur ya. Yesus berani bertanya, tapi banyak orang Kristen pura-pura kuat, pura-pura imannya tinggi, padahal dalam hati kecewa sama Tuhan. Teman-teman, Tuhan tidak takut dengan pertanyaan kita, tapi Tuhan muak dengan kepalsuan kita. Iman yang dewasa bukan yang pura-pura kuat, tapi yang tetap percaya walau tidak mengerti. Inilah ya, ada kejujuran yang hilang di sini ya. Yesus berkata, aku haus. Yesus jujur ya, aku haus waktu di kayu salib. Sederhana, jujur, apa adanya. Tapi kita butuh pertolongan, diam.
punya kelemahan malahan ditutup, punya dosa disembunyikan. Kita lebih sibuk menjaga image daripada menjaga hati, padahal Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, enggak loh. Tuhan mencari orang yang jujur. Teman-teman, mari kita harus hidup harus benar-benar ya. Yesus berkata, sudah selesai ya, waktu itu ya. Itu bukan kata menyerah, bukan. Itu kata menyelesaikan panggilan. Sekarang pertanyaannya, kalau hari ini hidup kita selesai, apa yang sudah kita selesaikan? Atau jangan-jangan kita hidup sibuk, kita tidak pernah menggenapi tujuan Tuhan. Teman-teman, sibuk bukan berarti benar ya. Aktif bukan berarti berbuah. To do the will of God is the greatest achievement. Melakukan kehendak Tuhan itu adalah pencapaian yang terbesar. Jadi penyerahan total ya. Yesus berkata begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini puncaknya ya. Yesus tidak dipaksa mati, enggak. Dia menyerahkan diri. Tapi kita masih pegang kendali, masih mau atur hidup sendiri, masih takut kehilangan, masih tidak percaya penuh. Teman-teman yang terkasih, selama kita belum berserah, kita belum benar-benar percaya. Those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. Mereka yang menyerahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan pada akhirnya akan melihat tangan Tuhan dalam segala hal. Jadi teman-teman, jangan cuma kagum pada salib, jangan cuma hafal perkataan Yesus, tapi tanya kita hari ini masing-masing ya, sudahkah kita mengampuni? Sudahkah kita hidup untuk kekekalan? Sudahkah kita sungguh-sungguh berubah? Karena kalau tidak, kita bukan pengikut Kristus, kita hanya menjadi penonton penyaliban. Teman-teman, mari kita berhenti jadi Kristen rutinitas, Kristen agamawi. Mari kita jadi Kristen yang hidupnya berubah. Jadi pesan moralnya, jangan pernah jadikan salib sebagai simbol, tapi menolak maknanya dalam hidup. Salib itu bukan untuk dikagumi, salib untuk dijalani. Kalau Yesus sudah memberi seluruh hidupnya, tapi kita masih setengah-setengah hidup buat Dia, maka masalahnya bukan di firman Tuhan, masalahnya ada di hati kita yang belum sungguh-sungguh bertobat. Jadi closing statementnya, teman-teman, dunia tidak butuh lebih banyak orang Kristen yang rajin ibadah, enggak. Dunia butuh orang Kristen yang hidupnya benar-benar berubah oleh salib. Karena pada akhirnya, end of the day, kita tidak akan dihakimi dari seberapa sering kita ke gereja, tapi dari seberapa nyata Kristus terlihat dalam hidup kita. Jadi teman-teman tolong dijawab pertanyaan ini ya. Jawab jujur. 1. Apakah Anda benar-benar sudah hidup seperti orang yang sudah ditebus? Atau masih hidup seperti orang yang belum mengenal Kristus? 2. Dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, bagian mana yang paling Anda abaikan? Dan kenapa Anda terus menghindarinya? Tolong dijawab dengan jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing. Teman-teman, the cross is not just something you wear. It is something you carry. Salib bukan sesuatu yang hanya kita pakai, tapi sesuatu yang harus kita pikul. A true Christian life is not proven by words, but by a transformed life. Kehidupan Kristen yang sejati bukan dibuktikan oleh kata-kata, tapi oleh hidup yang diubahkan. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami hanya beragama, tapi tidak hidup dalam kebenaran-Mu. Hancurkan hati yang keras, lembutkan hati kami dan ubahkan hidup kami agar sungguh-sungguh mencerminkan salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang bertobat, agar banyak orang Kristen yang berubah hidupnya oleh salib. Tetap semangat, ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.